Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, saya Yuspita yang akan memandu gelar bicara kita pada pagi hari ini. Tidak ada sepak bola seharga nyawa teman-teman. Satu saja sudah terlalu banyak, apalagi ratusan. Seperti yang terjadi pada 1 Oktober 2022. Sehabis peluit panjang Arema dan Persebaya di Stadion Kanjuruhan, sebuah peristiwa yang sehitam-hitamnya terjadi. Hingga saat ini, menurut pemerintah, 131 manusia kehilangan nyawa. Bukan karena bencana alam, bukan karena pandemi, bukan karena kecelakaan, apalagi perang. 131 nyawa melayang dalam situasi normal dan sehari-hari dalam sebuah pertandingan sepak bola. Pagi ini saya berada di Gelora Bung Karno, stadion sekaligus monumen yang sangat bersejarah bagi bangsa ini. Saksi beragam peristiwa penting, budaya, dan politik. Tapi kita semua tahu benar, di sini di Gelora Bung Karno ini adalah rumah bagi orang yang mencintai sepak bola. Saya sudah mengundang keluarga korban, otoritas, Komnas HAM, saksi mata, dan juga pecinta sepak bola untuk mengurai apa yang sebenarnya terjadi. Apakah ini sebatas konsekuensi dari fanatisme yang kebetulan meletup, ataukah ini dampak dari sesuatu yang jauh lebih sistematis? Hari ini kita akan berbicara lebih dari sepak bola. Kita akan mengusut secara tuntas. Akan tetapi sebelum mulai berdialog, saya ingin mengajak teman-teman semua yang ada di sini dan juga teman-teman semua yang sedang menyimak video ini dimanapun teman-teman berada, marilah kita mengheningkan cipta untuk para korban yang berjatuhan. Dipersilahkan. Selesai. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh narasumber yang telah menyempatkan diri hadir di gelar bicara kita pada pagi hari ini. Saya akan mulai dengan mendengar cerita dari Zuriatin Thayyibah selaku salah satu keluarga korban yang meninggal dunia. Zuriatin adalah ibu dari almarhum Wildan. Wildan adalah siswa kelas 1 SMK Gedahan yang minggu lalu ulang tahun ke-16. Ibu Atin turut berduka cita sedalam-dalamnya dari kami semua dan keluarga. Wildan sempat cerita ke keluarga untuk nonton di Stadion Kanjuruhan atau gimana? Enggak, Mbak. Jadi Ibu Atin datang ke rumah sakit untuk mencari Wildan. Iya, Mbak, tapi sebelum saya ke rumah sakit itu saya minta tolong ke teman gitu buat tolongin dong cariin anakku Wildan, dari kemarin dia belum pulang sholawatan. Terus coba kirim fotonya, dia bilang teman saya itu. Nah, saya kirim lah. Pas saya udah kirim, dia balasnya ke Bu, sini wae gitu. Saya enggak sempat balas, langsung saya pergi ke rumah sakit. Seberapa sering Wildan datang ke stadion? Setahu saya aja baru sekali dia aja, Mbak, tapi kata teman-temannya itu si Wildan udah kali keduanya buat nonton. Ibu Atin tahu waktu itu Wildan posisinya di tribun sebelah mana? Kata teman-temannya waktu itu Wildan di tribun 13. Wildan suka bola katanya. Ya. Katanya kapten di sekolah. Saya untuk menjadi kapten di bolanya di Katanya Wildan nabung buat beli sepatu bola. Iya, Bu. Di samping Ibu Atin sudah ada Ibu Zuriatin HR selaku otoritas. Apa harapan yang ingin Ibu sampaikan? Saya dibilang ikhlas, saya ikhlas, tapi saya berharap kepada pihak-pihak yang berwenang untuk mengusut tuntas kasus ini, dan mengingat banyak sekali korban, baik itu dari keluarga, teman, kerabat, dan lainnya. Jadi saya berharap, sangat berharap untuk kasus ini segera dituntaskan. Ibu Zuriatin HR ada tanggapan? Ya, pemerintah memang sudah mulai mengusut kasus ini.
Kan pengusutan ini tujuannya untuk mencari sebab jangka pendek. Ini kenapa kok bisa terjadi? Lalu untuk masalah seperti kedisiplinan penyelenggara, aparat, atau penonton juga akan kami selidiki setuntas-tuntasnya dalam waktu dekat. Lalu untuk yang tersangka tentu saja akan kami tindak secara hukum. Dan tindakan hukum ini kan ada dua. Yang pertama tindakan hukum administrasi dan yang kedua tindakan hukum pidana. Untuk administrasi sendiri seperti yang sama-sama kita tahu ya, sudah ada sekitar 10 orang yang dicopot atau dimutasi dari jabatannya. Lalu untuk pidana sendiri, semoga dalam waktu tidak terlalu lama tersangkanya sudah ditemukan ya. Ibu Zuratin Hair, pernyataan Presiden kemarin di Malang itu menyebutkan bahwa problem tragedi ini adalah pintu yang terkunci dan tangga yang curam. Bagaimana dengan gas air mata yang ditembakkan aparat? Ya, memang banyak yang salah sangka mengatakan kalau presiden itu hanya fokus pada kunci dan tangga saja. Saya ada di sana waktu beliau menyampaikan hal tersebut. Pada saat itu kami bersama-sama mengecek pintu 12 dan di sana memang terlihat pintunya terkunci. Oleh karena itu kan masalah pertamanya itu ada di teknis. Menurut beliau dari segi teknisnya ini ada kesalahan pada pengelolaan gedung dan konstruksi gedungnya. Tapi sebelum itu beliau juga sudah berkunjung ke sebuah rumah sakit dan beliau juga menyatakan masalahnya bukan hanya di sana saja. Hal-hal lain seperti penonton yang sesak napas, lalu penyemprotan gas air mata juga kami perhatikan. Tapi karena pada saat wawancara itu kan beliau baru saja selesai meninjau lokasi, jadi beliau hanya berbicara soal soal stadion itu saja. Walaupun gas air mata itu dilarang. Nah, itu juga yang akan kami ajukan. Kenapa bawa gas air mata? Kan sudah dilarang menurut aturan. Itu nanti akan kami selidiki juga. Seperti siapa yang bawa, siapa yang mengendalikan, lalu siapa yang menggunakan. Itu akan kami usut sampai tuntas dan akan kami bawa ke publik. Zuratin Hair, sempat kemudian terlontar beberapa statement, apakah dari pejabat terkait ataupun kepolisian, yang mengatakan bahwa memang ini dilakukan karena kalau tidak semakin tidak terkendali. Seolah-olah ada pembenaran, Bu. Gas air mata itu diarahkan ke penonton karena untuk mengendalikan massa. Iya, semua statement itu kita catat juga. Lalu nanti akan kita cocokkan dengan fakta yang ada. Kan menurut laporan pertama bilangnya begitu. Kalau dari Kapolda ya, itu menyatakan ketika pertandingan selesai, tiba-tiba lebih dari 2.000 orang turun ke lapangan dan mengejar-ngejar pemain. Nah, karena banyaknya peserta yang turun kan, penonton yang turun, ada yang lari ke sana, ada yang lari ke sini. Tentu saja polisi kewalahan dan mungkin nih ya, pada saat itulah akhirnya mereka memilih untuk menyemprotkan gas air mata. Bu Zuratin Hair, yang jelas Komnas HAM melakukan investigasi terkait asal mula terjadinya tragedi dan salah satu temuan Komnas HAM itu awalnya Aremania turun ke lapangan itu untuk menyemangati pemain, bukan untuk melakukan tindakan yang memancing kerusuhan, justru untuk menyemangati saja. Dan keterangan Aremania itu klop dengan apa yang dikatakan oleh pemain Aremania itu sendiri. Bagaimana tanggapannya Bapak Aldi selaku Komnas HAM? Baik, pada saat mereka turun ke lapangan, supporter Aremania ingin menyampaikan bahwa mereka ingin menyemangati para pemain-pemainnya yang telah kalah melawan Persebaya supaya mereka semangat lagi dalam pertandingan, dan juga mereka ingin berbincang-bincang sedikit kepada pemainnya agar suasana di dalam stadion itu menjadi hangat biar tidak ada rasa kekecewaan kepada para pemain. Dan juga kami menelusuri bahwa pemain juga menyampaikan bahwa mereka turun ke lapangan tersebut. Dan saya juga menanyakan kepada para pemain bahwasanya mereka mengatakan bahwa
para supporter itu turun ke lapangan semata-mata dia untuk menyemangati, bukan untuk mengacaukan kegaduhan, untuk menyerang para pemain yang pada saat itu tanding. Para pemain Aremania itu mengatakan bahwa mereka ingin memberi support sistem kepada kami para pemain, sehingga mereka ingin berbincang-bincang santai kepada kita. Berarti bukan untuk melakukan penyerangan. Ya, mereka bukan semata-mata turun melakukan penyerangan kepada para pemain, melainkan mereka mendukung dan memberi semangat kepada para pemain Aremania supaya tidak mental down, tidak mudah patah semangat dan lain-lain. Kita juga mewawancarai salah satu supporter Aremania bahwa mereka mengatakan sedemikian rupa, bahwa mereka mengatakan dia turun ke lapangan cuma untuk menyemangati, bukan untuk menyerang para pemain tersebut. Dan juga pandangan netizen mengatakan bahwa para supporter itu turun ke lapangan untuk membuat kegaduhan, membuat kekacauan, dan juga membuat keributan ke stadion itu, sehingga pihak polisi sulit untuk mengatasi jalannya pertandingan tersebut. Mas Algi Faris ada di GPK pada saat ini. Terima kasih saya ucapkan sudah hadir di GPK. Bisa diceritakan di video tersebut, jadi Anda seinisiatif itu untuk turun ke lapangan. Anda lakukan itu kenapa? Pada saat itu sebenarnya saya nggak ada inisiatif untuk turun ke lapangan. Pertandingan tersebut saya langsung pulang. Pada saat itu sebelum pertandingan usai, saya sempat menunggu di depan pintu keluar stadion. Sambil menunggu di sana, tiba-tiba saya melihat ada kericuhan yang disebabkan oleh tembakan gas air mata yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Melihat tembakan gas air mata tersebut, saya berlari keluar stadion. Tetapi pada saat itu saya terkena gas air mata. Yang saya rasakan pada saat itu, mata saya perih, saya tidak bisa melihat apa-apa. Saya hanya bisa mendengar saudara-saudara saya meminta tolong, ibu-ibu meminta tolong, bahkan anak kecil juga meminta tolong. Disitulah yang membuat saya berinisiatif untuk turun ke lapangan. Saya turun ke lapangan cuma memohon kepada aparat untuk menghentikan tembakan gas air mata, karena dikarenakan di tribun tersebut banyak anak kecil yang menjadi korban. Pada saat itu aparat tersebut mengiyakan. Tolong minta kepada ketua PSSI untuk langsung mengobrol, langsung berbicara depan korban bagaimana bentuk rasa tidak bertanggung jawab itu. Saya ini juga merusak kita bahwa apa yang dilakukan bukan soal tentang organisasi, bukan soal tentang aturan. Memang mungkin tidak ada satu pautnya dengan mereka, tapi coba bayangkan mereka yang punya organisasi, mereka yang punya otoritas kemudian mempersiapkannya. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada seluruh narasumber yang telah memberikan keterangan. Tapi sebelum kita tutup, saya akan memberikan closing statement. Kematian dengan sendirinya sudah menyesalkan, tapi ada yang lebih brutal dari kematian, yaitu kematian tanpa bertanggung. Apalagi jika disertai penyangkalan. Bangsa ini tidak boleh membiarkan nyawa melayang begitu saja, agar tidak ada ayah dan ibu, adik dan kakak, keluarga dan kerabat yang menatap sendiri di mana. Sebab teman terbaik bagi para korban bukanlah ucap kedungaan, melainkan pengakuan bersalah dan bertanggung jawab. Usut sampai tuntas, usut sampai tuntas. Ini juga bukan dendam, melainkan rindu yang tak tertahan akan